Hai Horizoners, kembali dengan saya Handra di Horizon Talks. Kali ini adalah program Behind the Team, di mana program ini adalah untuk kita membahas seputar cerita tentang karyawan-karyawan di Horizon Samarinda. Dan di episode pertama, kita menghadirkan yang spesial nih. Dan kita menghadirkan Mas Abdul Hamid. Yeah. Yes. Bro? Ya, siap bro. Mas Abdul Hamid ini sekarang adalah sebagai asisten sales manager. Asisten sales manager di Hotel Horizon Samarinda. Iya. Jadi mempunyai segudang prestasi dan pengalaman. Banyak dong segudang. Banyak nih segudang ya. Tapi gudangnya kecil juga Gudangnya bisa. kecil. belum yang besar. Oh, tapi kan akan jadi yang besar. Amin. Ya, seperti itu. Mungkin Mas Hamid gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik banget. Ini kebetulan kita syuting ini di pas Hari Batik Nasional. Ya, makanya kita pakai batik Ya, kan. kita ucapin, ini nggak tahu nanti tayangnya berapa hari setelah Hari Batik, kita ucapin selamat Hari Batik Hari Nasional. Batik, ya. Semoga tetap budaya batik ini tetap Ya, dapat tetap lestari juga. tetap lestari, karena batik ini adalah warisan budaya dari Indonesia seperti itu. Oke, Mas Hamid, mungkin bisa ceritain nggak Mas Hamid itu awal join di Hotel Horizon itu mulai kapan sih? Pertama kali join itu sebenarnya sebelum kerja kita kan sekolah di perhotelan. Oh, sekolahnya dulu di perhotelan. SMK Negeri 4, dekat juga dengan sama Hotel Horizon di Ahmad Dahlan. Nah, itu saya sekolah lulusnya tahun 2016. Jadi sebelum lulus kita sempat magang lah. Jadi sempat magang dulu selama 2 bulan waktu itu di Horizon juga kebetulan. Jadi itu keliling dari mulai departemen pertama itu saya di bellboy. Bellboy saya 2 minggu di bellboy. 2 minggu kemudian saya di move ke housekeeping. Nah, housekeeping ini keliling nih dari mulai public area terus ke laundry, sempat juga handle cekan kamar, minibar. Jadi tamu-tamu check out itu kita cek, terus refill lagi minibarnya gitu. Terus sempat juga paling lama tuh di FB service. FB service itu kurang lebih 1 bulan gitu. Oh, artinya Mas Hamid dari awal join itu bukan langsung kerja ya, berarti dari magang, On job training. dari on job training. Ya. Yang tadi ditempatkan awal itu di Bellboy. bellboy ya, di front office ya. Front office. Artinya nih hampir dari sisi operasional udah pernah ditempatin semua ya berarti ya? Hampir Hampir ya, semua. kecuali engineering kayaknya. Engineering security belum. Engineering security belum ya? Belum. Oke, mau? Jangan. Jangan ya? Oke. Sudah cukup. Oke, berarti itu total berarti OJT itu berapa lama? OJT Di 2 Horizon? bulan. 2 bulan? 2 bulan. Di Jadi, Horizon? Di Horizon. Oh, Jadi setelah itu? Jadi dulu itu kalau di perhotelan kita cuma magang 2 bulan. Kalau sekarang kan magang itu kan 6 bulan. Ya, sekarang 6 bulan, benar. Dulu masih 2 bulan. Dan itu pas bulan Ramadan juga magangnya. Jadi sambil beribadah, sambil juga kita belajar. Sambil belajar. Ya. Jadi setelah 2 bulan tadi setelah OJT, itu lanjut? Setelah 2 bulan kita lanjut sekolah dulu. Selesai kurang sekolah. lebih 6 bulan. Setelah itu kelulusan, perpisahan. Langsung didapat tawaran dari manajer housekeeping dulunya awalnya. Oh, Jadi saya ditawarin, saya sempat kerja sehari itu di Astra. oh di Astra Astra Motor. Motor, Iya. sempat 1 hari. 1 hari. Dan itu jadi sales ya kan, jadi sales. Oh, awal salesnya dari Astra Motor tapi dulu. cuma 1 hari cuma ya? 1 hari. Sempat keliling lampu merah, terus gitu. ke mall sampai Iya, nggak iya. diizinin sama security waktu itu kan. Jadi besoknya ditawarin di Horizon. Misalkan sebagai Awalnya ditawarin di Rumboy. di Rumboy. Jadi awal penempatan pertama ditawarin itu udah karyawan berarti? Belum, masih interview. Oh, masih interview. Ditawarin di Rumboy. Di Nah, Rumboy. setelah interview Rumboy, masuk lagi nih ada FBM datang, cukup ada FBM datang. Mit mau nggak di FB di resto? Saya mikir kan, Iya. FB atau Rumboy. Cuman karena awalnya tahu Rumboy dan kebetulan juga basicnya lebih suka di FB, jadi milih di FB. Jadi saya hianatin terus gini. Jadi ini belum sempat terjun masuk ke Iya. ke housekeepingnya belum ya? Belum. Tapi karena tadi Mas Awid bilang lebih suka Di resto, Di FB. resto. Nah, jadi saya ambil di FB service. terus gimana tuh sama yang housekeeping? Ya gitu sih, memang awalnya nggak enak, cuma setelah ada dari HRD
ya udah nggak apa-apa karena memang lebih baik yang disukain ketimbang Oh iya benar, karena apa yang disukai itu biasanya kita lebih lebih semangat, lebih effort, lebih effort buat belajar. Nah, mungkin bisa diceritain nih awal apa namanya? Awal masuk di Horizon sudah sebagai ini ya, Karyawan. sudah sebagai karyawan di departemen FB service ya. Itu gimana tuh? Jadi saya join di Horizon itu kurang lebih 2018 di 2018 awal bulan April. Itu join ke FB Service. Perhotelan pun belajarnya kita cuma teori dasar kan, belum sampai kayak benar-benar basicnya waiter. Nah di situ kita belajar sama senior kita juga yang dulu. Ya kurang lebih running well sampai 1,5 tahun lah di FB. Jadi sempat sampai naik juga ke senior karena waktu itu seniornya beberapa ada yang resign, jadi sempat masuk shift malam juga. Terus shift malam kurang lebih sekitar 6 bulanan kayaknya. Sempat di rolling ke shift malam shift malam itu benar-benar sendiri, kita handle sendiri di bagian resto. Mulai dari room service-nya terus sampai ke melayani tamu yang kan itu resto 24 jam ya. Jadi kita tetap buka 24 jam. Jadi benar-benar sendiri untuk handle mulai breakfast juga. Itu berarti di Santan Restoran ya? Santan Resto. Nah, ngomong-ngomong tentang Santan Restoran nih, Mit. Iya. Ini kan di bulan Oktober nih kebetulan Santan Resto ini ada rilis minuman. Pasti udah tahu kan? Cuman belum cobain ya? Belum cobain. Nah, kita mungkin bisa sambil cobain. Ini ada dua sebetulnya, ada dari La Luna. La Luna sama Santan ya? Sama Santan. Sekalian kita cobain. Ini siapa nih? Siapa ini? Yanti? Thank you. Yanto, Mas. Yanto. Nah, ini Yanto ya? Ini matcha. Oreo matcha. Ini ada di Santan Resto. Ya, sambil biar kita ngobrolnya lebih enak. Lebih enak ya. Cakep nih. Nah, ini dari La Luna Bistro nih. Magic Flamingo. Nah, ada ininya ya, flamingonya. Ada flamingonya sesuai nama dia. Sesuai nama. Nah, terus berarti sambil minum aja nggak apa-apa. Akhirnya terjun, sempat dipromosiin ya tadi ya, promosiin jadi senior. Promosi senior sih enggak, cuman kondisi di lapangan karena nggak ada yang seniornya, mau nggak mau ya jadi senior. Jadi karena waktu itu tinggal anak-anak baru semua. Oh, nggak bisa dibilang yang seniornya sempat direncanakan sama manajer yang waktu itu naikin senior lah, masih ancang-ancang istilahnya. Dan juga sempat juga di La Luna nih, dulu 2 bulan. Oh, sempat ditaruh di La Luna juga 2 bulan. 2 bulan di La Luna. Itu pengalaman yang sangat menyenangkan juga sih di La Luna. Menyenangkan ya, karena kan kita tahu vibes-nya La Luna itu kan asik kan ya. Kita kerjanya di di lantai 9, view-nya kota, betul. Ada live musik. Betul. Terus itu waktu itu La Luna itu kan revenue-nya stabil lah, tapi ada beberapa hari itu revenue naik. Nah itu kita bikin happy. Kalau menurut saya sendiri sih ya happy aja kalau lihat revenue La Luna itu tinggi. Revenue La Luna tinggi. Rame-ramenya. Kadang stay sampai jam 2 subuh. Oh. Gitu. Kalau suka aja karena suka ngelayanin tamu kan. Suka jadi, ketemu orang, ketemu tamu. Jadi standby di situ sambil ya bersih-bersih terus nyiapin buat mereka. Artinya hampir 2 tahun nggak sih? Hampir 2 tahun ya dia? Iya, 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. 2016 saya di FB, 2018-nya di sales. 2018 masuk sales. Oh. Ya, hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Nah, ceritanya nih yang dari awalnya kan tadi Mas Abi itu dari FB service bisa ditarik ke sales tuh gimana ceritanya tuh? Belum tahu sih. Tapi sih dari GM dan dari senior sih infonya. Enggak, ceritanya bisa masuk ke departemen sales tuh gimana tuh? Ditawarin sih waktu itu, kan ditawarin karena mungkin ngelihatnya waktu itu mungkin ramah kali ya, waktu itu ramah sama tamu-tamu kan. Emang sekarang nggak ramah? Sekarang sih ramah. Ramah tetap dong, makin ramah. Ya. Waktu itu kan dilihat mungkin ramah, terus ngobrol sama tuh sering gitu dilihat mungkin sama pimpinan. Jadi waktu itu ditawarin lah ke sales, mau nggak kira-kira di sales. Tapi kenapa bisa ke sales tuh juga zaman sekolah sih. Zaman sekolah tuh memang kita sering casual kan. Iya. Sering casual, kita ngelihat wah keren nih sales nih di hotel-hotel. Pakai jas rapi kan. Waktu itu di beberapa hotel yang lain lah selain Horizon ada casual. Wah keren nih. Ketemu sama orang ngobrol-ngobrol kayak berasa orang penting lah gitu di hotel istilahnya. Oh jadi dari sekolah itu sebetulnya selain tadi suka sama FB tuh sempat yang ngelihat sales. Iya.
oh sales nih apa namanya impressionnya dilihat itu keren gitu ya, gitu. pengen Oh. Jadi zaman sekolah tuh udah pengen sama teman-teman ngobrol, kayaknya nanti suatu saat nanti aku pengen jadi sales deh di hotel gitu. gitu. Terus juga sempat target itu sebelum lulus itu sudah sempat ngomong sama teman-teman, pokoknya target di hotel minimal jadi SPP gitu, sama teman-teman yang lain di hotel. Ya itu ngobrol, jadi ada satu mungkin pemacu buat semangat juga. Semangat itu ya. Terus mundur lagi ke belakang itu sempat juga, kan Horizon ini kan dulu belum buka ya waktu zaman sekolah. Masih awal-awal pembangunan lah waktu itu saya kelas 1 SMK lewat depan sini kan, karena kan rumah di Sungai Kapi tuh, jadi sekolah lewatnya lewat depan Imam Bonjol terus tiap hari. Jadi waktu itu sempat nyeletuk, saya pengen deh kerja di sini gitu kan. Udah tahu nih hotel nih. Iya, gitu mau ya. jadi hotel kan, keren nih kayak hotel nih, mau kerja di sini. Nah itu yang bikin mungkin bisa jadi doa juga, mungkin bisa kerja di sini. Itu mungkin lebih ke afirmasi diri. Mungkin. Jadi udah ada goals poin yang mau sampai tuju kayaknya nih. Jadi semesta ikut mendukung. Waduh, keren. Berat banget. Kata-katanya. Berat banget. Kalau Markom ini. Oke. Terus 2018 awal masuk di sales. Awal masuk di sales. Pasti ada dong kayak perubahan dinamika kerja nih. Yang awalnya kita Cuman di FB service mungkin bikin minum, kita mingle ketemu tamu, terus ngelayanin tamu juga. Masuk ke sales nih. Gimana tuh coba hadapin perbedaan? FB itu kan sama sales jauh ya, sama hampir-hampir mereka mungkin sering ketemu tamu aja. Cuman secara di sales itu sama di FB kan kita kerja, datang, bikin minuman, pulang. Iya, betul. Kalau di sales ini lebih ke, nama juga sales pasti ada target lah. Nah, kalau di FB dulu kan mungkin kita target belum terlalu gimana-gimana. Tapi di sales ini kita dituntut buat bisa achieve sama target. Nah itu dia yang di awal-awal bikin sedikit puyeng. Sempat puyeng ya berarti? Iya benar, dua minggu awal itu saya benar-benar kayak ngeblank di pekerjaan, nggak konsentrasi karena di samping itu sama target, di samping juga saya harus cepat memahami sama produk. Karena kan dulu di FB kan kalau produk FB mungkin bisa hafal lah, tapi produk yang lainnya kayak kamar, terus seperti harga ruang meeting itu gimana, harga kamar gimana, terus apa aja sih yang ada di hotel ini kan nggak hafal seluruhnya, masih cuman garis kecil lah. Itu sih yang bikin pada waktu itu ya bikin. Terus juga kan waktu di FB kan kita di hotel aja nih, di sales kita keluar terjun langsung ke lapangan, door to door cari klien di perusahaan-perusahaan, dinas gitu-gitu. Itu yang sempat awal bingung nih mau kemana lagi nih saya. Itu yang sempat bingungnya. Gitu. Tapi akhirnya itu sampai bisa ketemu kliknya itu kayak ternyata seru loh di sales ini tuh. Momennya pas apa tuh? Serunya itu pas udah hampir 3 bulanan lah, jadi udah sempat banyak ketemu orang, terus juga banyak tamu-tamu yang senang kita handle, misalnya kayak acaranya lancar, terus feedbacknya bagus, positif. Nah itu mulai ternyata senang ya ngelainin, apa maksudnya orang-orang ini happy gitu kan, kita bisa bantu acara mereka gitu. Terus kita juga bisa kasih solusi saat mereka nggak tahu nih harus gimana, kita bisa kasih solusi mungkin baiknya gini. Jadi kayak lebih ke manage acara itu happy aja gitu, nge-manage, nge-handle orang punya event. Betul, gitu ya. Betul. Lebih. Terus banyak ketemu beberapa tamu juga, dan waktu itu happy itu waktu kita ketemu di luar kan gak ada yang kenal sama siapa, tiba-tiba ada yang manggil Mas Amit gitu kan. Gitu ya. Jadi lebih dikenal sama orang-orang. Wah, banyak yang kenal sekarang gitu. Ya itu salah satu apa namanya? Jadi personal brandingnya juga sih, jadi personal branding juga, benar nggak sih? Betul. Jadi kayak secara nggak langsung berarti masuk di dunia sales sekarang, Mas Amit jadi lebih dikenal dengan orang yang mungkin dulunya tuh Amit belum. Saya dulu sebenarnya awal-awal dulu introvert juga. Sempat jadi introvert. Jadi pendiam, terus nggak terlalu banyak ngobrol ya, kecuali sama tamu tuh ya mau karena didesak kerjanya mau nggak mau ngobrol kan. waktu di FB dulu. Tapi akhirnya jadi ngomong terus ya. Ngomong terus. Sekarang banyak ngomong kayaknya. Lebih banyak ngomong. Gitu. Tapi memang sales kayaknya harus lebih banyak ngomong. Iya, banyak komunikasi kan. Ya mungkin karena kebiasaan jadinya akhirnya ya alhamdulillah bisa. Walaupun kata-kata kadang kan masih sering keselimpet, ya wajar lah, namanya juga kita belajar kan. Itu sih, tapi seru kalau sales. Seru banget ya. Seru, banyak ketemu orang, terus
Apalagi kan di sini kan sangat disupport nih sales teamnya nih, kita bisa ngasih apapun itu kan buat klien, misalnya kalian ada yang minta, kita masih sering Masih fleksibel, masih enak lah ya. masih enak. Yang penting ujungnya goalsnya tetap untuk kepuasan si tamu Ya kan. betul, Jadi biar tamunya sering balik ke kita. ya balik lagi, repeat lagi ke Repeat kita. lagi. Sambil minum Mas Hamid. Oh biar iya, nggak betul. ini, biar kita sambil. Nah kebetulan ini baru rilis nih Mas Hamid di bulan ini. Dua-duanya baru rilis. Enak Mas, betul, saya juga suka maca. Suka maca. Suka maca. Berarti teman-teman anak FB pas nih bikinnya. Mas Hamid, jadi perjalanan dari apa namanya? Dari casual, casual. Dari mana? OJT dulu ya. Sempat casual juga? Casual juga sempat di sini. Ya, sempat casual dan sampai jadi karyawan. Sampai sekarang di posisi levelnya SOD lah ya. SOD ya. Memimpin di sales sebagai asisten sales manager. Ada nggak sih maksudnya kayak pemicu semangat nih buat teman-teman atau yang masih merintis juga dari awal? Mungkin ada juga yang nontonnya kayak teman-teman JT juga, teman-teman casual yang ternyata bisa loh, aku nih start dari anak OJT ya, anak casual, dan sekarang udah bisa di posisi asisten sales manager. Iya. Itu gimana tuh Mas? Ya alhamdulillah sih, selalu yang penting sih selalu bersyukur ya atas rezeki yang Tuhan kasih. Terus juga jangan lupa untuk terus semangat terus jangan pernah menyerah untuk belajar, pengen tahu, gali terus informasi-informasi tentang dunia hotel, terus tentang bisnis. Kalau di sales kan bisnis kan kita juga harus tahu tuh di luar gimana bisnis sekarang berkembang. Jangan pernah nyerah sih, terus juga jangan sampai patah semangat cuman gara-gara hal kecil. Mungkin ada kesalahan kecil yang kita buat gitu kan, jadi pengen jadi nyerah atau mungkin jadi aduh kayaknya hotelnya udah gak enak gitu kan. Karena kan ada tuh yang merasa kayaknya terlalu begini deh di hotel. Cuma coba lebih banyak ke hal positif lah, maksudnya terima semua masukan itu dengan hal-hal yang positif yang bisa membangun kita jadi bisa lebih baik lagi. Karena selama ini saya selalu belajar itu dari kesalahan sih, maksudnya kita belajar dari kesalahan tapi itu kan bisa berefek yang baik ke depannya gitu. Itu sih. Terus juga buat yang mungkin masih sekarang sekolah ya mungkin karena sering-sering ini sih pelajari dah tentang departemen-departemen lain, jangan cuman dipaku sama satu departemen yang mungkin waktu itu dia OJT atau casual di departemen tersebut. Karena kita nggak tahu rezeki sih ke depan gimana. Kayak saya kan anak perhotelan yang memang basic awalnya cuman harusnya di operasional kan, karena hotel biasanya kan di operasional tuh kayak FB, resto, housekeeping di kamar. Tapi kita nggak tahu ternyata rezeki kita bisa di lain, bisa mungkin jadi accounting, kita nggak tahu kan ke depan gimana. Cuma ya dalamin aja, di dalamin kalau misalnya rezekinya di situ ya dikuatin aja di basicnya. Dikuatin basicnya ya. Iya. Sama tadi berarti jangan pernah menyerah, terlalu menerima keadaan. Terus kalau misalnya memang kita dimungkinkan untuk extend, karena saya waktu itu pernah tuh sampai extend sampai lembur itu ya, kalau misalnya memang kita bisa mampu ya hadapin aja. Karena itu buat challenge, jadi waktu kita udah pernah ngadapin itu, kita waktu ke depan kan ngadapin kan udah biasa, udah santai aja lah. Gitu. Tadi di spill juga berarti ada keuntungan tersendiri nggak? Karena kan sekolah perhotelan belajarnya seputar operasional. Iya. Terus sekarang di dunia sales itu ada poin tersendiri nggak sih? Kalau untuk poin sih pastilah. Kalau kayak di sebenarnya sih poin yang ke sales ya, paling lebih ke mengetahui fasilitas aja sih. Kayak di FB kan kita ada ruang meeting, karena kita udah biasa, jadi kita udah tahu tuh kapasitasnya gimana, terus paling mentok maksimal bisa dipakainya berapa banyak gitu. Paling itu sih. Kalau FB terus menu-menu kan kita udah hafal tuh, jadi udah tahu rasa-rasanya ini rasanya seperti ini. Terus juga kalau kayak di kamar juga udah tahu gitu ya, sudah tahu. Kalau kamar ya karena awal-awal sih masih belum tahu, cuman karena sering lihat terus sering dihafal-hafal ya lama-lama tahu juga. Akhirnya jadi berpengaruh juga untuk di sales ya. Iya.
Jadi Karena kan sales kita harus tahu tuh. harus tahu semua sih kalau semua produk. Nggak cuma produk hotel, cuma kita harus juga tahu kayak di sekitar kita tuh ada apa aja sih. Iya betul. Terus, Sekitar Horizon nih ada apa aja nih yang terdekat. kan kita juga sebagai referensi tamu kan. Bener. Minta bisa Karena tamu kan bisa bertanya tuh macam-macam. macam-macam. Terus jam berapanya nih yang bukanya ini kita juga harus bisa tahu. Iya benar. Gitu. Minimal ATM terdekat lah di mana kan kita juga. Iya. harus. Terdekat. Tapi secara keseluruhan sales tuh lebih seru sih ketimbang. Lebih seru ya? Iya, kan kita bisa kemana-mana kan. Lebih di dalam. Bisa ke housekeeping bisa, nggak ada yang marah kan kalau kita di Oh, iya. Airbnb. Housekeeping ngapain housekeeping ya kan? Apa nih keperluannya Iya, gitu apa ya kan keperluannya? asal keperluan. Di sales kan bisa semua tuh masuk. Bisa masuk ke semuanya. Intinya di sebagai assistant sales manager sekarang lebih nyaman lah ya di sales. Sales kalau secara sales manager nyaman, cuman kan tuntutannya kan lebih besar ketimbang sales yang kita dulu. Ya tentu. Awal biasa kan masih sales eksekutif kan masih kita fokus jualan lah. Ya. Kalau sekarang kan sales manager, assistant sales kan lebih fokus jualan juga, fokus ke strategi tim tuh gimana, terus apa aja yang harus dilakuin gitu kan. Lagi untuk target kan jadi lebih besar lagi, tanggung jawab juga lebih besar. Tapi so far sampai saat ini seru banget sih. Seru ya. Ya, apalagi jujur pengalaman saya pertama kali di sales kan saya nggak pernah keluar kota kemana-mana kan karena ada sales trip kunjungan keluar kota ya alhamdulillah bisa kunjungan iya. ke daerah lain Oh, iya, gitu, karena- jadi tahu kultur daerah lain juga. Oh iya benar. Iya Karena kan? kalau sales kan juga kita nggak mungkin hanya di ruang lingkup Samarinda doang. Pasti kita lingkupnya, apa namanya visit ke daerah lain juga ya daerah untuk lain juga. ngenalin Horizon Samarinda juga. Betul, sampai ke Jakarta. Jadi di Jakarta kemarin tuh pengalaman pertama saya juga naik pesawat ya kan. Saya nggak pernah naik pesawat sebelumnya, Iya. Mas. Jadi karena di sini ya karena diminta ke Jakarta buat kunjungan ya, alhamdulillah sih pertama kali naik pesawat ya ke Jakarta itu. Ya, Artinya ada kebanggaan tersendiri juga sih ya. Iya. Alhamdulillah saya bisa ke sana tapi tidak luar biasa ke sana pun kan. artinya yang tadi biasa ketemu orang di Samarinda, ini bisa ketemu Iya. orang tapi link-link tamunya Luar dari luar kota lagi, daerah. luar biasa. Lu gimana kabarnya? Ya, Iya. gitu kan. Udah bisa ngomongnya lu gue ya. Gitu. Coba pang, nggak Coba. bisa gitu. Iya nah, ya kan? Iya nah, iya lagi. Iya lagi. Ya, sampai ke Kubar. Jadi tahu tuh Hmm. culture daerah sana gimana, Pasir tuh gimana ya kan? Kan beda Pasir, Kubar, Bontang kan beda. Iya. Culture sama-sama. Berarti kalau beda. Kaltim aja udah lah ya. Iya, Kaltim aja ya alhamdulillah Sudah, udah alhamdulillah hampir sudah, sih. hampir Hampir sudah. semua udah pernah didatangi kecuali Mahulu. Luar biasa. Jadi salah satu nama Horizon Samarinda ini Iya. dikenal di daerah-daerah tuh salah satunya juga mungkin karena Mas Hamid juga belusukannya tuh iya belusukannya tuh luar biasa untuk mengenalkan Horizon Samarinda dan itu juga jadi pengalaman yang Untuk pribadi ya, untuk pribadi. itu juga pengalaman yang unik lah. Yang Bisa unik, yang tahu menarik ya. daerah-daerah lain. seru banget nih obrolannya Mas Hamid. Mas Hamid thank you loh ya Siap, sudah makasih banyak. main-main di episode pertama ini kebetulan Mas Oke, Hamid. siap. Jadi Sebentar banget ya Mas, pengennya lama gitu. Kayaknya lama cuman karena durasi ya ini Iya, memang durasi. kita membatasi durasi. Siap. Jadi nanti next Makasih kita mungkin akan Ngobrol undang lagi lagi, ya. ngobrol lagi, mungkin ada segmen lain yang harus kita bahas banyak. Siap. atau kita ada live IG bareng juga nanti kan Iya, tidak betul. menutup kemungkinan kita Betul. akan satu Sering. frame lagi kayak gitu. Betul. Sebenarnya agak sering satu frame sih. Iya. Karena kita sebenarnya satu office guys. Cuman ini. Iya, Betul. kita satu office benar. Mas Mas Hamid. ketemu. Thank you, makasih banyak ya sharingnya. Semoga sharingnya ini berguna banyak teman-teman yang bisa mengambil insight positifnya. Amin. Seperti itu. Thank you banget. Thank you. Oke Horizoners, sampai jumpa di Horizon Behind the Team berikutnya.